Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gerak lurus. Sub yang akan kita bahas adalah pengertian gerak, jarak, dan perpindahan. Untuk mendefinisikan apa itu gerak, jarak, dan perpindahan, perhatikan binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Kemudian jelaskan alasannya. Kalian bisa mengamati ada burung terbang di tempat, kemudian ada ini kupu-kupu, kemudian ada harimau. Nah, binatang-binatang mana yang disebut bergerak dan binatang-binatang mana yang disebut tidak bergerak. Nah, seperti ini ada binatang, ini juga binatang, ini ada binatang, ini ada kucing, ada burung. Nah, jadi kalian bisa melihat mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Jadi apakah definisi dari bergerak itu? Kalian sudah mulai bisa menalar kira-kira apa itu bergerak. Sebelum kita mendefinisikan tentang bergerak, maka perhatikan sekali lagi. Ini ada binatang dari A ke B. Berarti binatang ini bergerak dari A menuju B. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Kalau acuannya adalah titik A, maka benda ini bergerak dari A ke B, atau binatang ini bergerak dari A menuju B. Nah, selanjutnya para siswa semuanya, apa pengertian jarak dan perpindahan? Nah, sebelum kita definisikan, perhatikan ilustrasi dari gerak bola ini. Bola ditendang, kemudian lintasannya berhenti di sini. Nah, ketika bola bergerak sepanjang lintasan ini berhenti di sini, maka sepanjang lintasan ini disebut jarak, dan titik benda awal atau bola awal dengan bola akhir posisinya itu disebut dengan perpindahan. Sehingga para siswa semuanya, jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor suatu, atau yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Nah, perpindahan adalah besaran vektor, jadi tergantung besar dan arah, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Perhatikan posisi mobil ini, para siswa-siswanya, dia pada angka 2. Nah, mobil ini dia bergerak menuju angka -4. Berapa jaraknya? Jarak yang ditempuh adalah dari angka 2 menuju angka -4. Secara matematis dihitung 2 minus -4. Nah, mengapa minus? Karena mobil ini bergerak ke kiri. 2 minus -4 sama dengan 6. Berarti dia bergerak 6 satuan jaraknya. Berapa perpindahannya para siswa semuanya? Perpindahan yang ditempuh mobil ini ya sebesar posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya angka -4 minus posisi awalnya angka 2, maka -4 minus 2 ketemunya -6. Tanda minus ini berarti mobil bergerak ke kiri sebesar 6 satuan. Nah, sekali lagi para siswa semuanya, perhatikan gerak mobil ini. Mobil dari posisi -4 kemudian bergerak sampai pada angka 3, kemudian bergerak lagi berhenti pada angka -1. Berapa
jaraknya para siswa semuanya. Jarak yang ditempuh dari minus 4 sampai angka 3 berapa senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian dari posisi ini ke posisi akhir berapa lagi? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jaraknya adalah 7 ditambah 4, ada 11 satuan. Sedangkan perpindahannya para siswa semuanya berapa? Perpindahan tadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya angka minus 1, posisi awalnya angka minus 4. Maka minus 1 minus 4 ketemunya 3. Ketemu 3 positif berarti mobil bergerak ke kanan 3 satuan. Nah, untuk lebih jelasnya para siswa semuanya, perhatikan ilustrasi gerak dari binatang ini. Ingat, posisi A itu angka minus 6, posisi B itu angka 6. Dia bergerak kemana saja? Dari A menuju O menuju B. Ya, kemudian belok lagi, bergerak sampai berhenti di mana? Ya, berhenti di O. Berapa jarak yang ditempuh dari A, O, B, O? A ke O berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ke O sama 6. Berarti jarak yang ditempuh 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Berapa perpindahannya para siswa semuanya? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya XO dikurangi XA. 0 dikurangi minus 6 sama dengan 6. Karena ketemu positif maka dia bergerak ke kanan dari A ke O. Contoh lagi para siswa semuanya. Binatang dari posisi O, kemudian dia bergerak. Ya, kita perhatikan pelan-pelan. Dia menuju B. Dia akan bergerak kemana lagi? Dari O ke B, kemudian ke O, kemudian dia ke A, ternyata masih jalan lagi, terus sampai O. Nah, ternyata dia berhenti. Jadi dia bergerak dari O, B, O, A, O. Nah, berapa jaraknya? O ke B berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ke O juga 6 lagi. O ke A 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ke O 6 lagi. Berarti jaraknya adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 24. Nah, berapa perpindahannya? Binatang tadi berjalan dari O dan dia berhenti di O, maka perpindahannya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti binatang ini tidak berpindah. Sekali lagi para siswa semuanya, untuk memperjelas tentang jarak dan perpindahan, perhatikan contoh binatang ini. Tetap posisi A minus 6, B 6. Binatang pada posisi B angka 6. Dia bergerak kemana saja? Dia bergerak sampai O sudah 6, sampai A lagi jadi 6 lagi sudah 12. Dari A bergerak ke kanan sampai O, lagi masih bergerak sampai B, berarti sudah 2 bolak balik, 12 sama 12 ada 24, dan dia bergerak dan berhenti di O. Jadi binatang ini bergerak dari B, O, A, O, B, O. Berarti jarak totalnya kalau bolak balik 12, 12, 24 tambah 6 berarti jaraknya 30. Berapa perpindahannya para siswa semuanya? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya ada 0, posisi awalnya 6. Maka ketemunya minus 6. Tanda negatif berarti binatang ini bergerak ke kiri. Mudah sekali para siswa semuanya.
pengertian tentang jarak dan perpindahan. Untuk memperjelas materi ini, silakan contoh soal ini kalian kerjakan di rumah sebagai latihan, sehingga kalian akan lebih paham tentang jarak dan perpindahan. Contoh yang pertama, ini perhatikan gambar berikut. Ini titik D, titik A, titik C, titik B. Jono menempuh lintasan A, B, C, dan Jini menempuh lintasan B, D, C. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh Jono dan jarak dan perpindahan ditempuh Jini? Soal nomor 2, perhatikan gambar. Ini titik A sampai B 10 meter, dan B ke C 10 meter, tetapi membentuk sudut 60 derajat. Sebuah benda kemudian berpindah dari posisi A menuju C melalui B. Nah, panjang perpindahan yang dilakukan benda berapa? Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping. Ida berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang memiliki panjang 100 meter, lebar 50 meter. Nah, Ida berangkat dari titik A dan berhenti di titik C dengan melewati titik B. Sementara itu, Adi berlari dari titik A dan berhenti di titik D dengan melewati titik B, C pada lapangan yang sama. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Ida dan Adi. Demikian para siswa semuanya, pengertian tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Silakan contoh soal yang ada kalian kerjakan. Jika ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.